Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inyumun Aditya dengan NIM S1S1222057 dari kelas B. Kali ini saya akan membuat video tentang for loops di dalam bahasa pemrograman Python di dalam website Fitri School. Kelas saya masuk ke materi yang pertama, itu Python for loops. Sebuah for loops digunakan untuk mengiterasi sebuah urutan, baik berupa sebuah list, sebuah tuple, sebuah dictionary, sebuah set, atau sebuah string. Ini seperti keyword for dalam bahasa pemrograman lainnya dan bekerja seperti metode perulangan yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan for loops, kita bisa mengeksekusi sebuah set of statement atau sebuah pernyataan sekali untuk setiap item di dalam sebuah list, tuple, set, dan lainnya. Oke, langsung saya masuk ke materi yang pertama, yaitu contoh yang pertama, yaitu print sebuah list, yaitu list fruits. Di sini ada sebuah list fruits yang berisi apple, banana, dan cherry. Di sini melakukan perulangan, sintaksnya yaitu diawali dengan for, kemudian variabel. Di sini bebas namanya, kemudian ada keyword in, kemudian nama listnya, baru kemudian titik 2, kemudian di bawahnya ada sebuah, di sini perlu indentasi, kemudian baru statementnya, yaitu print x. Langsung saja kita contohkan. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat sebuah file, yaitu forloops.py. Misalnya di sini saya punya sebuah list, yaitu buahan, kemudian ada pisang, mangga, rambutan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah list, yaitu list buah-buahan yang berisi pisang, mangga, dan rambutan. Di sini saya akan melakukan iterasi atau perulangan menggunakan for loops. Caranya itu menggunakan, pertama diawali dengan for, kemudian nama variabelnya di sini bebas, misalnya for buah, in buahan. Kemudian titik 2, di sini perlu indentasi, kemudian statementnya, misalnya print buah. Nah, inilah cara untuk melakukan for loops di dalam sebuah list. Ini akan melakukan print, yaitu mencetak setiap item dalam list ini secara berurutan, yang dimulai dari pisang, kemudian mangga, kemudian rambutan, dicetak secara berurutan satu persatu. Langsung saya kita jalankan. Nah, sini akan muncul outputnya, yaitu pisang, mangga, dan rambutan yang di print secara berurutan. Itulah cara tadi melakukan perulangan menggunakan for loops untuk sebuah list. Lanjut, di sini kita juga bisa melakukan perulangan untuk sebuah string. Karena string itu juga termasuk sebuah objek yang berisi urutan dari karakter. Nah, caranya itu hampir sama dengan perulangan dalam sebuah list, namun di sini langsung menuliskan stringnya. Langsung saya coba. Ini hapus dulu. Kita tidak perlu membuat sebuah list. Karena saya melakukan perulangan pada sebuah string, misalnya for karakter in Inyuman Aditya, print karakter. Nah, di sini saya melakukan perulangan pada sebuah string, yaitu string Inyuman Aditya dengan nama karakter. Di sini saya print karakternya, jadi setiap
karakter di sini akan di print satu persatu, cara berurutan. Meskipun spasi ini juga termasuk karakter, jadi akan di print juga. Langsung saya jalankan. Nah, hasilnya itu I. Nyoman Aditya. Karakter ini juga termasuk, spasi ini juga termasuk sebuah karakter, jadi akan di print juga. Nah, akan di print secara berurutan satu persatu. Itulah cara tadi melakukan perluangan pada sebuah string. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu break statement. Jadi dengan break statement, kita bisa menghentikan sebuah perulangan sebelum perulangan tersebut melakukan perulangan ke semua item di dalam, misalnya di dalam sebuah list. Jadi dengan sebuah break statement, looping ini akan dihentikan sebelum semua item ini dilakukan perulangan. Langsung kita coba. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah list, yaitu list buah-buahan, kemudian melakukan perulangan, yaitu for buah in buah-buahan, kemudian saya print buahnya, saya jalankan dulu. Nah, dia akan melakukan perulangan ke setiap item, yaitu print pisang, mangga, dan rambutan akan di print satu persatu. Di sini saya akan menambahkan break statement dengan menggunakan if, yaitu if buah sama dengan mangga, kita break. Nah, jika buahnya adalah mangga, looping dihentikan. Dan saya coba outputnya. Nah, dia melakukan perulangan hanya sampai dengan mangga, karena di sini setelah print buah, yaitu print mangga, baru kemudian masuk ke kode selanjutnya, yaitu if buah sama dengan mangga. Ini true, jadi dia akan di break, yaitu dihentikan. Maka item selanjutnya setelah mangga ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan dilakukan perulangan, tidak akan ditampilkan atau tidak akan di print. Itulah tadi break statement. Kemudian di sini peletakan print akan sangat berpengaruh. Jika dia diletakkan di atas if, maka dia akan di print. Misalnya print ini diletakkan di atas if saat X ini bernilai banana. Jadi banana ini akan tetap di print. Namun print ini diletakkan di bawah break, di bawah if yang berisi break. Banana ini tidak akan di print. Langsung saya coba. Nah, di sini saya meletakkan print di atas if. Saya pindahkan ke bawah if. Langsung saya coba jalankan. Nah, yang akan dieksekusi hanya pisang. Karena dalam perulangan ini dia akan langsung mengecek apakah buahnya sama dengan mangga. Jika true, langsung break. Dia tidak akan mengeksekusi kode di bawah break ini, yaitu print buah. Jadi, buah mangga ini tidak akan di print. Dan begitupun buah selanjutnya, yaitu rambutan. Jadi, hanya sampai dengan pisang. Jadi, peletakan print ini sangat berpengaruh. Semua kode di bawah statement yang berisi break ini tidak akan dieksekusi. Jika diletakkan di atas break, maka kode itu akan dieksekusi. Itulah tadi break statement. Langsung kita lanjut ke materi selanjutnya, itu the continue statement. Dengan continue statement kita bisa menghentikan perulangan pada saat ini, pada sebuah looping, dan melanjutkan ke ulangan selanjutnya.
Jadi, jika di sini dia mengecek jika X sama dengan banana, yaitu di sini, maka dilakukan statement continue. Jadi, banana ini akan di skip atau dilangkahi, tidak akan dieksekusi, itu tidak akan di print. Kita langsung saya coba. Nah, di sini kita ganti dengan continue. Dan langsung saya jalankan. Nah, yang akan di-outputkan yaitu pisang dan rambutan, karena di sini saya membuat if buah sama dengan mangga. Jika true, dilakukan statement continue atau men-skip atau menghentikan print pada saat ini, yaitu print pada saat buah sama dengan mangga. Jadi buah sama dengan mangga ini tidak akan di print. Itulah tadi statement continue. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu the range function. Di sini untuk melakukan perulangan pada sekumpulan kode yang dilakukan beberapa kali tertentu, kita bisa menggunakan range function. Di sini range function mengembalikan urutan angka yang dimulai dari 0 secara default dan ditambahkan dengan 1 secara default dan diakhiri dengan specific number yang kita bisa tentukan. Di sini untuk sintaksnya yaitu menggunakan for, kemudian nama variabelnya, kemudian ada keyword in, dan kemudian function range. Di dalam tanda kurung ini bisa dimasukkan beberapa parameter. Di sini contohnya yaitu parameter yang digunakan untuk sebagai n specific number, yaitu akhir dari function ini. Di sini range 6 artinya dimulai dari angka 0 kemudian diakhiri dengan 6. Namun angka 6 ini tidak termasuk dalam perulangan. Jadi dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai 5. Terus kita coba. Sini hanya for in range 6. Kemudian kita print i-nya. Saya kita jalankan. Maka dia akan melakukan perulangan dan memprint nilai dari i ini, yaitu dari yang dimulai dari 0 sampai dengan 5. Dan angka 6 ini tidak termasuk. Jadi dia akan melakukan perulangan dari 0 sampai dengan 5. Itulah tadi cara menggunakan function range. Function range secara default dimulai dengan angka 0, tapi kita bisa menentukan secara spesifik angka yang akan menjadi starting point, yaitu misalnya kita bisa menambahkan dua parameter. Jadi parameter pertama ini digunakan sebagai starting point, yaitu nilai awal, kemudian parameter kedua ini digunakan sebagai akhir dari looping ini. Namun parameter kedua ini, yaitu angka 6 ini, tidak termasuk dalam perulangan. Langsung saya coba. Sini kita menambahkan misalnya 1, parameter dipisahkan dengan tanda koma. Kita jalankan. Maka dia akan memulai perulangan dari angka 1, karena di sini kita sudah tentukan nilai awalnya yaitu angka 1. Kemudian function secara default di increment dengan 1 atau ditambahkan dengan 1. Namun kita bisa secara spesifik menentukan jumlah incrementnya, yaitu dengan menambahkan parameter ketiga. Seperti ini, dimulai dari angka 2, kemudian diakhiri dengan tanda 30, dan diincrement dengan angka 3. Jadi dia akan melakukan perulangan dengan dimulai dari angka 2, kemudian ditambah dengan 3, dan seterusnya. Langsung saya coba.
Sini misalnya dimulai dengan angka 1, kemudian diakhiri dengan 10, kemudian diinkremen dengan 2. Nah, kita langsung saya jalankan. Maka dia akan menghasilkan output yaitu 1, 3, 5, dan 5, 7, dan 9. Karena dia diinkremen dengan angka 2 dan diakhiri dengan angka 10. Jadi 1 dimulai dengan 1, kemudian ditambah 2 sama dengan 3, kemudian ditambah 2 lagi sama dengan 7, dan seterusnya. Itulah tadi cara menggunakan function range. Oke, langsung saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu else in for loop. Nah, keyword else ini akan dieksekusi jika for ini bernilai false. Langsung saya coba. Jadi jika for ini bernilai false, maka akan mengeksekusi kode dalam blok else ini. Langsung saya coba. Jadi misalnya kita tambahkan else print looping telah selesai. Jalankan. Nah, dia akan menghasilkan output looping telah selesai, karena setelah for ini bernilai false, yaitu 10 kurang dari 10 kan bernilai false, maka dia akan langsung mengeksekusi kode dalam blok else ini, yaitu print looping telah selesai. Nah, jika kita menambahkan keyword break di ulangan pertama, itu di dalam for, maka keyword atau blok dalam else ini tidak akan dieksekusi, karena ulangan akan secara dihentikan. Dan susah coba. Misalnya if y sama dengan 3 break. Nah, di sini saya membuat sebuah if, yaitu jika i-nya sama dengan 3, maka saya akan break perulangannya, yaitu menghentikan perulangan. Kita sudah dijalankan, maka outputnya hanya bernilai 1, karena saat i-nya sama dengan 3, tidak akan ada lagi kode yang akan dieksekusi. Jadi else ini juga tidak akan dieksekusi. Begitupun pula dengan print ini. Jadi saat kita menambahkan break di sini, di atas, pada paling atas kode kita, atau di dalam for ini yang berada pada paling atas, maka kode di bawahnya tidak akan dieksekusi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nested loops. Jadi nested loops yaitu perulangan yang berada dalam perulangan. Jadi for yang berada dalam for. Di sini urutan pengeksekusian kodenya yaitu dimulai dari for yang pertama, baru kemudian masuk ke for yang kedua. Namun di sini kita perlu menyelesaikan dahulu perulangan yang kedua, baru kemudian kembali ke perulangan yang pertama. Langsung saya coba. Di sini saya membuat dua list, misalnya list angka, misalnya 1, 2, 3. Kemudian ada list buahan, misalnya ada pisang, durian, mangga.
Nah, di sini saya sudah membuat dua list, kemudian saya akan membuat nested loop. Saya akan pertama meloop list angka ini, baru kemudian di dalam loop tersebut saya melakukan loop kepada list buah-buahan ini. Langsung saya coba for misalnya for i in angka, baru saya akan melakukan peluangan untuk list yang kedua ini, yaitu list buah-buahan. Misalnya for j in buah-buahan. Nah, saya akan print i, j. Jadi saya akan memprint kedua variabel ini, yaitu variabel i dan variabel j. Langsung saja lihat hasilnya. Nah, di sini outputnya itu ada 9 buah. Karena di sini ada 3 nilai dari list buah-buahan dan 3 nilai dari list angka. Jadi 3 kali 3 sama 9. Jadi ada 9 list, 9 output. Jadi urutan kodenya itu akan yang pertama melooping list angka ini, misalnya angka 1, baru kemudian masuk ke looping list buah-buahan ini. Namun kita perlu menyelesaikan looping buah-buahan ini terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian lanjut ke angka kedua, yaitu angka 2 di sini. Sini outputnya di sini dia akan looping 1 terlebih dahulu 3 kali, tapi list buah-buahan ini akan di looping sampai selesai, baru kemudian angkanya pindah ke 2, kemudian baru pindah ke 3. Itulah tadi nested loop. Jadi dia akan menyelesaikan dulu looping yang paling dalam, baru kemudian dia kembali ke looping yang di luar. Itulah tadi nested loop. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu the pass statement. Jadi sebuah perulangan tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan terjadi error. Jika kamu tidak ingin mendapatkan error, namun kamu tidak memiliki kode yang akan diisi kepada for loops, kamu bisa menggunakan keyword pass. Di sini artinya tidak ada kode yang akan dieksekusi, atau tidak ada statement yang dieksekusi di dalam for ini. Pass ini hanya berfungsi agar tidak terjadi error. Kita langsung coba. Misalnya di sini kosong, maka akan terjadi sebuah error. Jika tidak ingin mendapatkan error, kita bisa menambahkan keyword pass. Nah, saat kita jalankan, maka tidak akan terjadi error. Itulah tadi materi dari Python for loops. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.